Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Mbak-mbak, Mas-mas? Alhamdulillah. Doa dulu agar pembelajaran fisikanya itu bisa kalian dapatkan maksimal, terus nantinya berkah. Berdoa mulai. Selesai. Dan saya mau absensi dulu. Ini kalau saya lihat dari absensinya ini yang kemarin nggak masuk ini 1, 2, 3. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita masuk ke bab baru yaitu gerak parabola. Oke, ini kalau dilihat di gambarnya itu gambar apa ya? Gambar ini ya sepeda terbang ya, bukan karena sepedanya terbang sih, karena dia melewati tanjakan terus bisa melampaui ke bagian puncak yang lain. Nah, kalau belum tahu gerak parabola, mungkin masih ingat dengan game yang pernah viral ini. Sebelum mempelajari itu, kalian harus tahu dulu apa sih tujuan dari pembelajaran kita, yaitu kalian nanti diharapkan bisa mencapai indikator pencapaian kompetensi. Ini yang pertama, menentukan besaran-besaran fisis pada gerak parabola, membedakan komponen gerak parabola pada sumbu X dan sumbu Y dengan menggunakan analisis vektor, menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Memang gerak parabola itu gerakan yang membentuk lintasan lengkung atau setengah lingkaran, namanya parabola. Nah, contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari ini ada apa ini? Yang suka main seperti ini siapa? Mas Muhala, Bu. Mas Muhala, Bu. Oh main ya. bola, Bu. Yang selanjutnya ini yang ahli basket. Main basket. Mbak Jamila ini. Teguh, Bu. Oh, ini bapaknya siapa nih? Bapak saya, Bu. Terus ini yang game tadi. Ini kalau dilihat kebanyakan itu semuanya memang permainan bola ya. Saya tahu di kelas ini tuh atlet semua ini. Ini gerak parabola itu merupakan kombinasi dari gerak GLB. Nanti tinjauannya dari sumbu X dan GLBB, tinjauannya dari sumbu Y. Nah, ini skema gerak parabola melengkung seperti itu ya. Nah, ini harus diingat selalu. Nanti dia itu berprinsip untuk GLB yang di sumbu X-nya atau horizontalnya. Gerak GLBB lebih tepatnya untuk gerak vertikal atasnya pada sumbu Y-nya. Jadi ingat-ingat ya, rumus khusus ini khusus untuk yang dimulai dari tanah atau Y0-nya sama dengan 0. Lintasannya simetris. Nah, bagaimana yang tidak dimulai dari tanah? Nah, ini kalian harus ingat-ingat prinsipnya. Kalau sumbu X tadi tetap ikut GLB, yaitu rumusnya pakai hanya ini. X sama dengan BF kali T. Kalau sumbu Y-nya pakai rumus apa ini tadi? Apa Mbak Jamilia, ini rumus apa ini? Kalau dilihat dari sini. GLBB, Bu. Ya, Bu kasih contoh sekalian ya, contoh soalnya. Nih, ini yang tadi, Mas Al ini yang tadi suka sepak bola. Pemain sepak bola menendang bola dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan sudutnya 37 derajat. Ini ada keterangan, sin 37 itu 0,6. Percepatan gravitasinya 10. Kalau di komponen ini kecepatan bola totalnya, berarti kalau dicari resultannya, hasilnya 8 akar 5. Ya, Ibu lanjutkan. Andi sedang mengincar buah mangga yang berbuah di depan rumahnya yang berada pada ketinggian 5 meter di atas pohon. Jarak antara Andi dengan pohon mangga itu 10 meter. Jika Andi mengambil buah mangga dengan cara melempar batu pada sudut 45 derajat, berapakah kecepatan batu yang dilempar Andi? V0 sama dengan 10 akar 2 per T, T-nya kita isikan 1, sehingga didapatkan kecepatan yang harus dilakukan Andi untuk dapat mangga itu adalah 10 akar 2 meter per sekon. Nah, ini mau lebih memahami materi ini? Mau, Ibu. Oke.
Nih biar Bu. kalian lebih aktif juga ya. Ini lakukan diskusi bersama kelompok untuk menganalisis data yang diperoleh dari simulasi PET simulation. Ibu sudah membagi kelompok ya kemarin ya. Bu. Kalau sudah berkelompok, ini Ibu jelaskan dulu gimana untuk menggunakan virtual lab-nya. Masing-masing kelompok sudah ada laptopnya ya. Nih, kalian buka dulu situs PET Colorado simulation-nya. Kalian pilih projectile motion, kemudian play with simulation, dan pilih yang lab. Lakukan seperti gambar yang ada di LKPD kalian. Oke, Ibu langsung ke ini aja ya. Ibu tunjukkan ke hasil yang sudah masuk ke bagian PET simulation-nya. Nah ini, kalian sudah akan tertampil seperti ini. Ibu juga akan buka LKPD-nya. Tulis, ini kalian masuk ke bagian orientasi masalah. Nah, silakan diperhatikan dulu di situ. Ada wacana tentang hasil seseorang yang menendang bola ke gawang. Ini ada tabel dari percobaan ketika dia menendang bola. Ini yang apa rumusan masalah itu ya, Bu ya? Ya, rumusan masalah dari wacana. Menurut saya ini rumusan masalah dari kelompok kami itu kayak mempertanyakan Ya. apakah kecepatan awal itu dapat mempengaruhi nilai jarak terjauh. Ya. Terus ada lagi, Bu, apakah kecepatan awal itu dapat mempengaruhi titik tertingginya? Ya, bagus. Oke, simpan pertanyaannya, kemudian kalian lakukan percobaannya untuk membuktikan apakah yang kalian duga tadi sama yang kalian kira-kira jawabannya itu sesuai atau tidak. Ini nanti kalian pakai PET simulation ya. Ini ada 2 percobaan yang harus kalian lakukan. Yang pertama itu menyelidiki pengaruh besar sudut terhadap jarak terjauh, titik tertinggi, dan waktu. Yang kedua itu pengaruh kecepatan awal. Jadi kalau yang pertama itu yang dirubah adalah sudut elevasinya, kalau yang kedua adalah besar kecepatan awalnya. Nah, nanti kalian itu kan yang pertama tadi mengubah sudut elevasi ya. Nah, itu kalian nanti silakan drag ini, meriamnya itu digeser-geser itu bisa merubah sudutnya. Nah, kalau merubah sudut kan tadi kecepatannya konstan. Nah, ini nanti milih kecepatannya di sebelah sini, di bawah. Kalian bisa pakai langsung alat yang ini aja untuk mengukur waktu jarak terjauh. Nah, untuk tinggi maksimumnya ini kita pindah ke sini, ke titik yang puncak yang ada warna hijau. Nah, ke situ. Nah, ini didapatkan nilainya adalah 1,64 meter. Oke. Sudah paham ya? Iya, Bu, tanya. Oh, boleh. Itu berarti lebih akurat yang pakai kotak-kotak itu tadi ya, Bu ya? Untuk mengukur jarak terjauh, waktu, sama tingginya. Bukan masalah akurat sebenarnya, itu kalau menurut saya memang lebih pas itu karena kita bisa mengepaskan plusnya itu di titiknya lebih enak pakai yang alat kotak yang sekalian ada waktu, ada jarak terjauh itu. Ya, silakan, nggak apa-apa kalau mau pakai alat ukur yang meteran boleh, yang dua-duanya dipakai juga nggak apa-apa. Kalau nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan sambil jalan ya. Silakan kerja kelompok untuk mendapatkan data-datanya sama menjawab beberapa pertanyaan yang ada di LKPD. Bu kasih waktu 15 menit cukup ya? Cukup. Lancar ya? Oke, Bu, alhamdulillah lancar. Ini masih on proses, Bu. Oke. Mbak Binti, ada kesulitan nggak di kelompoknya ini, diskusinya? Belum, Bu. Oke. Mungkin ada kelompok yang sudah menyelesaikan? Bu, sudah, Bu. Silakan Ya. dipresentasikan. Ibu stop Baik, sharing Bu. dulu. Saya present dulu ya, Bu.
silakan. Ya, tadi percobaannya untuk menyelidiki pengaruh besar sudut elevasi terhadap jarak terjauh, titik tertinggi, dan waktu jatuh benda yang bergerak parabola tanpa gesekan udara. Tadi untuk massa yang 10 kilo, dengan diameter 0,2 meter, dan percepatan gravitasinya 10. Untuk kecepatan awal 10 dengan sudut elevasi 25 derajat, Ya. untuk sudut elevasi yang 45 derajat, jarak terjauhnya semakin tinggi, Bu, yaitu 10 meter. Titik tertingginya juga jadi 5 meter. Dan waktunya jadi 1,41 sekon. Untuk yang kedua, ini menyelidiki pengaruh kecepatan awal benda terhadap jarak terjauh, titik tertinggi, dan waktu jatuh benda. Terus diubah lagi jadi 15 meter per sekon. Jarak terjauhnya 19,5 meter, titik tertinggi 2,81 meter, waktu jatuh bendanya 1,5 sekon. Ya, jadi berdasar hasil diskusi kami, untuk hubungan antara perubahan sudut elevasi terhadap jarak terjauh benda, titik tertinggi, dan waktu jatuh benda, itu semakin besar sudut elevasinya, maka semakin besar nilai jarak terjauh, tinggi maksimum, dan waktu tempuhnya, Bu. Untuk yang hubungan antara perubahan kecepatan awalnya, itu semakin besar kecepatan awal, maka semakin besar juga nilai jarak terjauh, tinggi maksimum, dan waktu tempuhnya, Bu. Ya, terima kasih. Untuk kelompok yang lain, hasilnya juga apakah sama? Atau maksudnya itu meskipun kata-katanya nggak sama, itu intinya sama Iya, ya? Bu, hampir sama. Hampir sama. Nanti minggu depan itu kita lanjutkan untuk mengisi LKPD soal-soal itu belum selesai ya. Dilanjutkan minggu depan. Sama ada ini tes formatif untuk kalian untuk mengetahui seberapa paham kalian untuk memahami materi ini tadi. Nah, sebelum Ibu akhiri, tolong disimpulkan dulu. Saya panggil aja ya yang tadi sudah merumuskan masalah sekalian, apakah memang hasil dari percobaan itu sesuai dengan perumusan masalah tadi. Nih Mbak Nikmah, mana Mbak Nikmah? Ibu. Ya, silakan. Untuk kesimpulan, ini dari teman-teman juga, Bu. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa jarak terjauh suatu benda jatuh, waktu tempuhnya, dan tinggi maksimum benda pada gerak parabola dipengaruhi oleh kecepatan awal benda dan sudut elevasi yang diberikan. Ya. Itu, Bu, kesimpulan dari kelompok kami. Oh ya. Oke. Untuk Mbak-mbak, mas-mas yang lainnya juga, ini Ibu ingatkan ya, silakan kalian explore simulasi PET tadi. Itu kalau misalkan yang tadi disimpulkan memang yang sesuai dengan tabel isian ya. Tapi kalau kalian mengingat lagi ketika kalian main game Angry Birds itu, kalau sudutnya itu terlalu besar, itu apakah bisa menjangkau jarak yang jauh? Tidak, Bu. Nah, itu tabel yang Ibu kasihkan tadi itu memang sebatas beberapa sudut ya. Silakan dieksplor lagi. Belum tentu nanti semakin besar sudut itu jangkauannya semakin besar. Jadi ada batasannya. Karena nanti kalau tambah besar sudutnya, mungkin pol-polan itu sampai ini ya, sampai tegak, sampai 90 derajat, itu nanti jadinya gerak apa? Vertikal. Nah, betul, gerak vertikal ke atas. Jadi silakan dieksplor lagi simulasi PET-nya ya. Oke. Siap, Bu. Oke, kita cukupkan pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk mempersiapkan tes formatif minggu depan sama mengisi LKPD yang belum selesai. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Oke, semoga nanti ketika kalian itu belajar, mungkin ada game lagi yang serupa, atau mungkin kalian itu sedang di kehidupan sehari-hari ini ada tujuan yang nanti kaitannya dengan gerak parabola, bisa menerapkan ilmu ini. Semoga bermanfaat.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.